Shalom Glorious. Apa kabarnya hari ini teman-teman semua di rumah? It's been a long time kita nggak bisa ketemu, masih terbatas jarak dan waktu, tapi kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita walaupun kita di rumah kita masing-masing. Amin. So kita mau siapkan hati kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan, berkatnya Tuhan, bahkan penyertaannya Tuhan yang gak pernah berhenti atas hidup kami Tuhan. Hari ini kami datang membawa setiap pergumulan kami, permasalahan kami, apapun itu Tuhan kami mau taruh di bawah kakinya Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya dalam tangannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ibadah ini Tuhan, bertatalah Tuhan sebebas-bebasnya walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Roh Allah melingkupi kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya undang teman-teman di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Come on music. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang
Tuhan hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa kami masih punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Maka kami tidak perlu gentar, kami tidak perlu khawatir Tuhan akan masa depan kami Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sama-sama katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Kami tetap beriman Tuhan. Aku tetap beriman. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Lebih sungguh katakan, aku masih punya Tuhan. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan, masih punya Tuhan. Kami punya pengharapan di dalam Engkau, Tuhan. Kami katakan, Tuhan, kami punya Tuhan. Aku tetap beriman, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan.
tetap beriman, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku. Aku masih punya perbuatan tanganmu. Sekarang ku
agar indah bagimu. Sama-sama katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku
Haleluya, haleluya, haleluya. Apa kabar di tahun baru ini? Gloyut, tetap semangat kan? Harus semangat dong. Bulan 1 ini, ya. Kita baru selesai mengadakan doa puasa ya untuk memberkati tahun 2022. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Tapi Pak, kapan ibadah onsite-nya online terus nih Pak? Doain ya. Bulan depan kita sudah bisa onsite untuk 2 tempat, Kelapa Gading mungkin ya, dan BSD. Itu akan ibadah onsite. Jadi semua ayo datang ke ibadah onsite rame-rame ya. Kita kumpul, udah lama kan kita nggak ibadah onsite. Tinggal pilih yang BSD, mungkin yang DP gabung ke BSD gitu kan. Yang biasa di Tamres gabung ke Kelapa Gading ya kan? Jadi nanti mungkin Maret baru Tamres juga bisa buka ya, kita ibadah. Baik, kita masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih atas kasih-Mu, atas berkat-Mu, atas segala yang telah Kau berikan kepada kami, di mana hari ini kami boleh beribadah walaupun secara online. Tadi kami sudah memuji Tuhan, kini tiba saatnya kami akan mendengarkan pesan-pesan Tuhan dan firman Tuhan yang akan Pastor bawakan. Kiranya Tuhan memberkati dan menguduskan kami semua, urapi satu persatu dengan urapan baru, minyak baru, dan anggur yang baru yang datang dari surga, yang datang dari Tuhan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti apa isi dari pesan Tuhan, firman Tuhan, rahasia-rahasia Tuhan diungkapkan, dan kami diberkati luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Hari ini saya ingin berbicara yang Tuhan taruh di hati saya untuk anak-anak muda nih. Karena ini bulan Januari, awal bulan pertama di tahun 2022. Tentunya banyak anak-anak muda yang ingin tahu masa depannya, ya kan? Apa yang akan terjadi di tahun 2022 dan selanjutnya itu menjadi rahasia yang menarik yang harus kita ketahui kan, pengen tahu semuanya. Makanya saya ambil judul Tuhan sudah mengatur masa depanmu. Ya. Memang Bapak bisa tahu rahasia-rahasia. Oh, tahulah. Kalau kalian baca di dalam Matius 13 ayat 11, jadi Tuhan Yesus bilang, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi Tuhan itu sudah berikan rahasia-rahasia. Makanya baca firman Tuhan, renungkan, bergaul karib dengan Tuhan, itu akan tahu rahasia-rahasia ke depan itu ya. Di dalam Efesus 1 ayat 9 juga dikatakan, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Jadi Tuhan sudah tahu masa depan kita semua. Jadi Tuhan ingin menyatakan rahasia itu kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Nah, jadi Efesus 1 ayat 9 itu Tuhan Yesus itu pengen membuka semua rahasia masa depan kita. Di dalam Lukas 8 ayat 17-18 dikatakan juga, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Nah, jadi kita harus coba dengar ya firman Tuhan dengan ketaatan, dengan hati yang terbuka, bukan dengan berpikirnya kemana-mana, tetap fokus kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang dia anggap ada padanya.
Makanya hari ini saya ingin bicara tentang Tuhan sudah mengatur masa depanmu. Kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 15, ya. Kejadian 15 ayat 13 sampai 16. Ini bunyi firman Tuhan seperti ini. Firman Tuhan kepada siapa? Abram, ya. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum genap. Jadi, anak-anakku sekalian, para jemaat yang diberkati Tuhan, ayat ini sedang menceritakan apa coba? Ada yang bisa jawab? Itu tuh yang di belakang tuh, yang pojok itu ya. Coba, ayat ini tadi yang saya bacakan, yang kita baca bersama-sama, itu sedang menceritakan apa? Itu Tuhan berbicara kepada Abraham, ya, kepada Bapak Abraham tentang masa depan dia, ya. Artinya, ya, Tuhan itu sudah menentukan masa depan Bapak Abraham. Dan katanya, dan keturunannya akan sampai keempat. Udah di planning sama Tuhan, ya kan? Udah ada roadmap-nya, ada peta jalannya tentang kehidupan mereka, ya. Sampai dikatakan bahwa mereka akan diperbudak, mereka akan dianiaya sampai tepat waktunya 400 tahun lamanya, ya. Jadi itu disampaikan masa depan ke depan sampai ratusan tahun itu, sampai keturunannya keempat. Masa depan anak cucunya Abram itu disampaikan pada waktu itu Abram belum punya anak loh. Sampai Tuhan kasih tahu gitu masa depannya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya percaya semuanya sudah Tuhan rancang planning masa depannya, ya. Tapi kan pastor, saya ini bukan Abraham, ya. Siapa bilang kita ini nggak ada kaitan sama Abraham? Memang kita bukan Abraham, ya. Tapi kita ini, saya, kamu semuanya adalah keturunan Abraham. Kenapa? Karena Galatia 3 ayat 29 jelas mengatakan kita sudah dibeli oleh Kristus dengan darahnya, dengan kematiannya, dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, ya. Tuhan udah bayar semua dosa-dosa kita. Kita dulu itu diperbudak oleh iblis, jadi budaknya iblis. Nah, Tuhan tebus, Tuhan bayar, bukan dengan emas dan perak kata firman Tuhan, tapi dengan nyawanya, dengan pengorbanannya, dengan kesakitannya, ya. Di atas kayu salib Tuhan sudah membayar lunas, dan Tuhan katakan sudah selesai semuanya. Dan semuanya yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, sudah pindah dari dulu diperbudak iblis, sekarang jadi milik Kristus. Dibeli udah kita nih, ya. Makanya Galatia 3 ayat 9 kata, jikalau kamu adalah milik Kristus. Siapa yang milik Kristus? Angkat tangan. Ya, saya, semua yang percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu udah, kita ini milik Kristus, ya. Apa katanya? Maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Jadi kita ini keturunan Abraham semuanya yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita pengikut Kristus, sudah menjadi milik Kristus, dan kita menjadi keturunan Abraham. Jadi yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Abraham di luar sana, kamu milik Kristus bukan, pertanyaannya?
Jikalau kamu bukan milik Kristus, ya bukan keturunan Abraham. Tapi jikalau kamu adalah milik Kristus, Galatia 3:9 jelas katakan, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah, katanya. Ya kan? Jadi para jemaat yang diberkati Tuhan semuanya, Tuhan itu sampai ngomong tentang masa depan itu, ya, kepada Abram, semuanya rahasia dibuka semuanya, ya kan? Dan saya percaya Abram juga menceritakan itu kepada anak cucunya, keturunan sampai keturunan keempat tentunya. Kalau nggak ada firman Tuhan yang ditulis sekarang. Ya, kalau nggak ada kitab Kejadian, bahasa Inggrisnya Genesis, kan nggak ada. Karena Abraham menceritakan kepada Ishak, kepada Yakub, terus diceritakan lagi oleh Yakub kepada 12 anaknya, ya kan? Terus ditulis oleh Musa menjadi kitab Taurat, ya kan? Di Gunung Sinai Tuhan berikan juga semua, diulang-ulang sama Tuhan bahwa kamu itu adalah milik aku, bahwa bangsamu, bangsa Israel itu adalah biji mataku, dan keturunan Abraham semua adalah anak-anak Tuhan, ya. Jadi saya percaya Bapak Abraham menceritakan tentang masa depan keturunannya semuanya kepada Ishak, Bapak Ishak, kepada Yakub. Saya percaya Yakub waktu itu Bapak Abraham masih tinggal dengan Ishak, ya. Yakub masih hidup, ya, masih kecil, ada, ya. Yakub masih bisa, kalau dihitung umur antara Abraham itu masih ketemu sama Yakub, ya. Jadi Yakub itu langsung mendengar, saya yakin, firman Tuhan, semua kehebatan Tuhan, kemuliaan Tuhan, ya nih, karena ini tahun kemuliaan, ya. Mukjizat-mukjizat yang terjadi, penyertaan Tuhan kepada Abraham, kepada kakeknya itu diceritakan langsung oleh kakeknya, dari mulut kakeknya, dan Yakub tahu semua dan mendengar, ya. Nggak tahu kalau Esau kan tukang keluar jalan-jalan berburu, ya. Tapi kalau Yakub ini kan di tenda terus, ikut di rumah terus, ikut maminya sama papinya, ikut Ishak dan Ribka, ya. Jadi kakeknya Abraham itu pasti cerita kepada Yakub tentang akan apa yang terjadi selanjutnya. Dan Yakub pasti cerita kepada ke-12 anaknya, ya, termasuk Yusuf, ya. Karena Ishak, Bapak Abraham, Ishak, Yakub dan Yusuf, ya, semuanya diberkati Tuhan loh, ya. Hidupnya Ishak kan ditulis, ya, di dalam Kejadian bahwa dia sangat kaya, ya. Yakub juga begitu, ya, sangat diberkati Tuhan. Bahkan Yusuf, ya, menjadi Perdana Menteri di Mesir. Waduh, negara luar biasa waktu zaman itu, ya. Tapi semuanya itu ditulis, saya yakin, oleh Musa, ya kan, menjadi kitab Taurat, sehingga bangsa Israel, apa yang dikatakan Tuhan ternyata digenapi semuanya, ya. Mulai yang apa Tuhan katakan kepada Abraham itu, tetapi bangsamu akan diperbudak, ya. Setelah Yusuf, firman Tuhan katakan di Taurat, di Kejadian, di Bilangan, ya kan, bahwa bangsa yang akan diperbudak oleh bangsa 400 tahun lamanya itu terjadi, ya kan? Memang diperbudak setelah Yusuf, ya kan? Bangsa Israel diperbudak, dan Tuhan mengajak mereka akan keluar, diajak keluar dari Mesir dengan membawa harta benda yang banyak. Benar, semuanya terjadi, kan? Kalau kita baca semua terjadi sesuai dengan firman Tuhan kepada Abraham di dalam kitab Kejadian. Itu firman Tuhan itu diucapkan Tuhan ketika Abraham masih bernama Abram, belum punya anak dia, ya kan, belum punya Ishak, belum punya Ismail, ya kan? Tapi Tuhan sudah membukakan masa depannya. Nah, pertanyaannya,
kita sebagai keturunan Abraham juga tahu. Nih, saya gambarkan seperti ini. Ini, kalau ini di garis kuning ini arah masa depan dari Allah Tuhan Abraham. Tuhan Abraham yang kita menyembah, Tuhannya Abraham itu yang kita sembah, ya kan? Yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Tuhan sudah memplanning, ya, mulai kita bayi sampai kita menjadi ada yang menjadi grandpa, grandma, ya kan? Nggak tahu juga kalau ada juga yang di tengah belum jadi grandpa, grandma, udah dipanggil Tuhan, kita juga nggak tahu ya. Jadi semuanya yang jelas, memang sudah masa depan itu sudah Tuhan tentukan. Nah, cuman permasalahannya, anak-anakku sekalian, ya kan? Kadang-kala manusia ini nggak percaya sama Tuhan itu, ya kan? Dia pengen ngatur masa depannya sendiri. Padahal Tuhan udah jelas bahwa masa depan kita ini di planning Tuhan, ya masa depan kita adalah rancangan Tuhan itu jelas. Adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan mara bahaya, ya kan? Rancangan kita, Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, masa depanmu yang penuh harapan, ya kan? Yeremia 29 ayat 11 katakan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu harus dipercaya, ya. Jadi hari depan, masa depan kita itu penuh harapan. Masa depan kita itu masa depan yang damai sejahtera, bukan kecelakaan, bukan membawa kita susah, ya. Jadi kita harus percaya dengan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita sudah dibeli oleh Tuhan, ditebus dari dosa. Kita akan memiliki masa depan yang penuh harapan. Jadi harusnya kita serahkan semua masa depan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhannya Bapak Abraham, yang memang adalah pencipta langit dan bumi dan isinya, pencipta manusia. Dia adalah Alfa dan Omega. Tuhan Yesus Kristus bilang, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi semua tahu. Ditulis di pengkhotbah itu, semua itu diulang-ulang seperti itu sebenarnya masa depan manusia itu. Siklus kehidupan manusia itu, ya kan? Cuman banyak manusia akhirnya dipengaruhi. Yang saya sebut itu, kalau klik lagi, kita lihat itu, dipengaruhi lingkungan strategi. Saya tulis lingkungan strategi. Artinya pengaruh lingkungan ini harus kita susun strategi. Gimana pengaruh lingkungan ini tidak membuat masa depan kita yang sudah ditentukan Tuhan, ya kan? Itu kita rubah. Apa sih pengaruh lingkungannya, Pak? Ya, itu global. Ya, global itu seluruh dunia. Ya. Kalau kita belajar dari Alkitab tentang 4 keturunannya aja ya, keturunan Bapak Abraham ya, kita bisa belajar di situ aja ya. Ishak umpamanya, ya. Ishak itu dia kan pindah-pindah, ya kan? Dia hidup susah enggak? Dia hidup kaya raya, ya kan? Oh, kekayaan Abraham turun ke dia. Bapak Abraham itu kaya raya sekali, sangat kaya raya sekali kan. Sampai katanya firman Tuhan katakan pengikutnya, ya kan, anak buahnya, anggotanya itu ribut dengan anggotanya, ya kan, anak buahnya dari keponakannya Lot itu. Makanya Lot akhirnya berpisah kan, pindah ke Sodom dan Gomora, sementara Bapak Abraham di kanan. Jadi seperti itulah akan mempengaruhi nggak? Mempengaruhi. Karena kita itu sebenarnya sudah, umpamanya kita udah pasti jadi ini gitu. Tapi karena kita dipengaruhi oleh global, umpamanya keadaan dunia, ya, pengaruh lingkungan globalisasi gitu kan. Seperti sekarang nih, ya kan, pandemi,
COVID-19 di mana-mana gitu kan. Jadi itu mempengaruhi juga kan. Yang harusnya mungkin anak-anakku sekalian ada yang harus sekolah ke luar negeri, tapi karena COVID-19 jadi nggak jadi ke luar negeri. Waduh, gua nggak pernah dulu pada cita-cita pengen sekolah di luar negeri. Itu pengaruh global. Apakah pertanyaannya memang Tuhan juga sudah menggariskan kamu sekolah di luar negeri? Pertanyaannya kan gitu. Kalau memang Tuhan sudah gariskan kamu sekolah di luar negeri, nanti suatu saat pasti kamu akan sekolah di luar negeri, percaya. Tapi kalau memang keadaan lingkungan global itu mempengaruhi, jadi kamu gara-gara kamu sebenarnya udah Tuhan bilang kamu pasti sekolah di luar negeri, tapi gara-gara ada pandemi, situasi pandemi COVID-19 ini, sehingga kamu nggak sekolah di luar negeri, artinya ada hal yang tertunda, ya kan? Itu pengaruh lingkungan global. Makanya kita harus serahkan kepada Tuhan. Tapi kalau memang itu memang nggak ada di rencana Tuhan bahwa kamu akan sekolah ke luar negeri, ya kan? Yang akan sekolah ke luar negeri itu memang karena pengaruh lingkungan ini memang selaras dengan sejalan dengan rencana Tuhan. Begitu aja cara berpikirnya, ya kan? Regional, pengaruh regional itu saya katakan se-ASEAN, ya kan? Ya, ASEAN juga mempengaruhi kita. Negara-negara pengaruh lingkungan regional itu daerah se-ASEAN, ya kan? Se-Asia Tenggara. Itu berpengaruh juga, bisa berpengaruh terhadap masa depan kita, gitu, ya kan? Nah, atau nasional, secara nasional, pengaruh lingkungan nasional, atau yang terkecil pengaruh lingkungan lokal, keluarga, itu juga akan mempengaruhi masa depan kita. Kalau kita terpengaruh. Tapi kalau memang itu kita percaya kepada Tuhan dan kita serahkan hidup kita, masa depan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah memplanning semua, merencanakan mulai dari bayi sampai kita grandpa, grandma, ya, sampai kita nanti dipanggil Tuhan, gitu kan? Dan kita percaya semuanya akan terjadi. Makanya kita berdoa bahwa pengaruh lingkungan itu tidak akan mempengaruhi rencana Tuhan, planning Tuhan atas masa depanku. Nah, ayo kita berdoa seperti itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh apapun, baik global, regional, nasional, lokal, keluarga, ataupun apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak akan mempengaruhi terhadap rencana Tuhan, planning Tuhan terhadap diriku. Amin. Masa depanku yang penuh harapan akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya God already know about your future. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan masa depanmu itu. Jadi kita nggak usah takut. Jadi tindakan sekarang ini, apa yang harus kita lakukan, itu akan menentukan masa depanmu loh. Ya, kenapa? Karena di dalam Amsal 23 ayat 18 dikatakan, sekarang tindakan karena masa depan itu sungguh ada, ya kan? Kalau di dalam New, ya kan, International Version dikatakan pasti ada harapan masa depan untukmu, ya kan? Dan harapanmu tidak akan terputus. Jadi kita harus tentukan masa depan kita mulai dari sekarang. Itu berpengaruh. Tindakan sekarang itu menentukan masa depan kita semua. Apa yang harus kita lakukan kalau gitu, Pak? Yang pertama, percaya dan beriman bahwa Tuhan sudah tentukan masa depan kita. Gitu. Ayo, percaya nggak? Beriman nggak bahwa Tuhan sudah tentukan masa depan kamu? Kalau kamu nggak percaya, nggak beriman, ya udah, kita nggak terusin firman ini, ya kan? Oh, percaya Pak, haleluya, harus percaya, ya. Tadi kan udah saya gambarkan, ya. Jadi kita harus percaya dan beriman bahwa Tuhan sudah tentukan masa depan tiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya, ya kan,
Bapak Abraham tadi di kejadian yang pertama itu kejadian 15, itu Tuhan ulangi loh. Di kejadian 18, Tuhan ingatkan lagi janji Tuhan itu. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkan kepada anak-anaknya, dia itu Bapak Abraham, supaya diperintahkan kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya. Nah, jadi diingatkan. Jadi kita ini orang-orang pilihan Tuhan, karena Bapak Abraham, ya kan, nenek moyang kita itu pilihan Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus Kristus, tetapi aku yang memilih kamu. Amin. Kita ini orang pilihan Tuhan. Jadi kita bersyukur dipilih Tuhan. Kalau udah Tuhan pilih, jangan kita tolak atau kita lari dari pilihan Tuhan. Tetap sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Ikut Yesus, itu keputusanku. Ya kan? Kita percaya Tuhan akan membawa kita sampai ketemu sama Tuhan di surga nanti. Amin. Nah, Tuhan bilang yang pertama percaya dan beriman. Kita harus percaya dan beriman. Saya teruskan, tindakan apa yang harus kita lakukan? Tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Makanya di Kejadian 18-19 dikatakan, sebab aku telah memilih Abraham supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya, itu kepada keturunannya, dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kita tahu jalan itu apa namanya? Jalan kebenaran dan hidup. Ya. Jalan kebenaran dan hidup itu siapa yang mengucapkan? Yesus Kristus Tuhan kita. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak seorang pun sampai ke Bapa, ke rumah Bapa, tanpa melalui aku. Jadi kita di Kejadian 18 sebenarnya bayangin berapa ribu tahun lalu, ya kan? Tuhan sudah mengingatkan di Kejadian 18 ayat 19 untuk semua anak-anak dan keturunan Abraham supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, yaitu jalan kebenaran hidup, yaitu Tuhan Yesus itu, dengan apa? Melakukan kebenaran dan keadilan. Jadi hidup kita itu harus melakukan setiap hari kebenaran dan keadilan. Harus yang benar-benar yang kita lakukan, yang salah-salah. Ya, baik Pak, belum tentu benar, bisa jadi baik belum tentu benar ya. Ya, tapi coba firman Tuhan baca gali tentang kebenaran dan keadilan. Itu harus seperti Yesus Kristus sudah. Baca aja kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Itulah kebenaran dan keadilan itu. Ya, itu tindakan itu akan mempengaruhi masa depan kita. Selanjutnya, apa katanya? Selalu hidup di dalam kekudusan dan kasih Tuhan. Ya, kita harus hidup kudus. Jangan bercela. Mengasihi Tuhan Allahmu setiap hari. Mengasihi sesama manusia setiap hari. Dengan tidak menghakimi orang. Tidak membenci sesama kita. Tidak mencaci maki. Tidak mencari kesalahan orang lain. Ya. Tidak memfitnah. Tidak menjelek-jelekan. Tidak ngomongin orang lain. Ya. Nggak usah ngapain sih. Kita koreksi-koreksi orang lain, koreksi pribadi aja, ya. Cari kesalahan diri sendiri aja lah, supaya kita bisa perbaiki, supaya kita hidup kudus, supaya kita tetap melakukan kebenaran dan keadilan, ya. Sabar, tekun terus, itu boro. Itulah yang harus kita lakukan, dan itu akan mempengaruhi masa depan kamu, ya. Selalu bersyukur dan bersukacita. Dan jangan lupa bergembira tentunya. Ya. Apapun yang terjadi, kata Tuhan, ucapkan segala syukur. Ya. Sukacita. Gembira karena itu adalah obat. Jangan bersedih. Jangan gerutu, jangan gedumel. Jangan menyalahkan siapapun juga. Apapun yang terjadi, bersyukur. Karena Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Baca Abraham, Ishak, Yakub, semua keturunannya.
Nggak pernah loh Tuhan itu jahat kepada mereka, pada keturunan nenek moyang kita itu. Mereka aja yang jahat, tegar tengkuk katanya. Makanya Tuhan putar-putar di padang pasir. Kita harus contoh yang baik, Yosua, Kaleb, dan seterusnya. Tokoh-tokoh Alkitab, pahlawan-pahlawan Alkitab. Kita harus nurut semua. Kita teladani mereka, ya. Mereka suka juga menyembah Tuhan. Abraham itu hobinya menyembah, bikin mezbah, memberikan persembahan, selalu memuji Tuhan seperti Daud, ya, selalu memuliakan Tuhan. Setiap hari sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Amin. Sembah, selalu andalkan firman Tuhan. Andalkan firman Tuhan dalam hidupmu. Baca tiap hari. Renungkan siang dan malam. Lakukan firman Tuhan. Masa depanmu penuh harapan. Jangan engkau tidak melakukan ini semua. Nanti masa depannya akhirnya seperti itu. Nggak jelas, ya. Jadi menyimpang tuh, apa yang udah digarisin Tuhan nggak digenapi, karena kita dipengaruhi oleh semua kebiasaan hidup kita yang jelek, yang sukar, yang jahat, ya, kecenderungan kita yang buruk, ya kan, ini pengaruh-pengaruh yang negatif, bisikan-bisikan setan, iblis, udah semuanya hancur dalam nama Tuhan Yesus. Percaya, beriman kepada Tuhan, sudah tentu ke masa depan kita. Tetap hidup menuju jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Selalu hidup dalam kekudusan dan kasih Tuhan, ya kan? Kasih sesama manusia, kasih Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap akal budi, segenap yang ada padamu semuanya, ya kan? Selalu bersyukur, bersukacita, selalu bergembira, haleluya. Senang menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan setiap saat. Selalu mengadakan firman Tuhan dalam hidup kita. Baca, renungkan, lakukan. Banyak rahasia firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih atas segala firman Tuhan yang begitu indah. Kami percaya dan beriman bahwa Tuhan sudah menentukan masa depan kami semua. Kami percaya rencana Tuhan, rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan membawa kami ke dalam masa depan yang penuh harapan. Sebab itu Tuhan ajar kami untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, yaitu jalan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup sampai kami tiba di rumah Bapa di surga. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan, ajar kami Tuhan Roh Kudus untuk selalu hidup benar, untuk selalu hidup adil. Karena kami adalah manusia yang lemah, kami adalah manusia yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran dan keadilan itu kepada kami, terutama kepada anak-anak muda, generasi Yosua, generasi Glow Youth ini Tuhan, yang akan Kau pakai menjadi sebagai saksi-saksi, sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa, selalu hidup di dalam kekudusan dan kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu mencintai sesama kami seperti kami mencintai diri kami sendiri. Biarlah kami selalu bersyukur dan selalu bersukacita serta selalu bergembira, sehingga kami percaya dengan bersyukur dan bersukacita dan bergembira, hidup kami akan lebih sehat, hidup kami akan lebih kuat, hidup kami akan lebih lagi cerdas, hidup kami akan lebih lagi diberkati Tuhan seperti Kau berkati nenek moyang kami, Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Yakub serta keturunannya. Kami senang Tuhan sudah miliki kami, sehingga kami juga adalah bagian dari keluarga besar Bapak Abraham. Biarlah kami selalu senang menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan setiap saat. Karena itu menjadi lifestyle kami, gaya hidup kami, untuk kami selalu menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Sehingga kami pada hari ini juga memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kami untuk memperlebar kerajaan surga. Apapun bentuk persembahan kami kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi
berlipat kali ganda, sehingga akan menjadi alat untuk menyebarkan pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan, kabar sukacita, kabar baik itu ke seluruh dunia, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, sehingga banyak anak-anak muda boleh ditarik kepada Tuhan, beribadah bersama kami di dalam Kesatuan Gluyut. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami selalu mengandalkan firman Tuhan dalam hidup kami, selalu rajin membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkannya siang dan malam, dan terlebih kami lakukan semua firman Tuhan. Sebab itu kami meteraikan semua firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, termeterai kepada kehidupan kami masing-masing, sehingga kami percaya Dia menjadi tanaman yang subur dan berbuah-buah lebat, sehingga buahnya dapat memberkati semua manusia, semua orang. Diberkatilah Bapak Gembala kami, Pak Gilbert Lumendong bersama keluarga besarnya, semua pastoral, semua yang mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan di gereja kami, khususnya para pengurus Gluyut, mulai dari pastor sampai kepada HOD, sekretaris, bendahara, semua yang mengambil bagian turunannya, mempersiapkan kebaktian, mempersiapkan acara-acara. Berikan kepada mereka Tuhan semakin hari semakin hikmat marifat yang datang daripada Tuhan, semakin kreatif, semakin inovatif, semakin penuh semangat, bakar dengan api Roh Kudus, api Pentakosta membakar semuanya, sehingga mereka semangat untuk melayani Tuhan, mencari jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa, terutama anak-anak muda, generasi-generasi muda di tengah dunia yang semakin gelap, semakin kacau, semakin semu, semakin penuh dengan penipuan dan kepalsuan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah anak-anak pengurus Gluyut diberkati Tuhan, terutama Tuhan semua jemaat-jemaat Gluyut diberkati Tuhan bersama keluarga besarnya, ditambah-tambahkan hikmat marifat, tambah-tambah kesehatan. Tuhan menjadi perisai bagi mereka. Tuhan memberikan hikmat marifat, kecerdasan, memberikan berkat kelimpahan di dalam profesi pekerjaannya, di dalam apapun. Ada yang masih kuliah, Tuhan tambah-tambahkan kepintaran, tambah-tambah ilmu pengetahuan dengan Tuhan Roh Kudus memberikan semua pelajaran yang luar biasa, sehingga mereka dipakai, disukai oleh sekelilingnya, oleh lingkungan, bahkan mempengaruhi lingkungannya, sehingga lingkungan itu adalah lingkungan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diberkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, mulai dari Merauke, Sabang, Pulau Miangas sampai Pulau Rote, semuanya diberkati, gereja-gerejanya, semua para hamba-hamba Tuhan, semua jemaat-jemaat Tuhan, semua anak-anak muda Tuhan, semua biji-biji mata Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dijauhkan dari semua pandemi-pandemi, Omikron, apapun namanya Tuhan, COVID ini dihancurkan, dihentikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhanlah yang mampu menghentikan semuanya, karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyembuhkan, tabib di segala tabib, Jehovah Rapha, Allah yang suka menyembuhkan semua yang sakit-sakit, yang menderita apapun, yang terbaring lemah, tak berdaya di rumah sakit, apapun di tempat lain. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, letakkan tanganmu pada bagian yang sakit itu. Tuhan mengatakan tanganmu akan penuh dengan mukjizat, karena tanganmu diurapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit, kelemahan tubuhmu, Tuhan halau, Tuhan keluarkan dari tubuhmu, karena tubuhmu adalah bait sucinya Tuhan. Tubuhmu adalah tempat bersemayam Tuhan Roh Kudus. Oleh sebab itu, tubuhmu disucikan, dikuduskan, disehatkan, dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai penyakit, hai kelemahan tubuh, keluar. Haleluya, haleluya. Semuanya menerima sukacita yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Semua rencana-rencana kami ibadah onsite yang akan berjalan bulan depan, Februari, Maret dan seterusnya, kiranya Tuhanlah yang menjadikan masa depan ibadah kami menjadi masa depan yang luar biasa, penuh mukjizat, penuh keajaiban, menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, anak-anak muda di seluruh penjuru
tanah air. Tuhan datangkan kepada ibadah-ibadah anak muda yang onsite ini. Mungkin kami akan lakukan mulai dari BSD dan Gading Marina, Kelapa Gading, semuanya Tuhan datangkan sehingga banyak jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan, yang mau menyembah Tuhan, yang mau memuji Tuhan, mau memuliakan Tuhan, yang mau mendengar firman dan melakukan Tuhan, semuanya berdatangan. Kami percaya Tuhan akan memberkati semua. Diberkatilah semua yang telah mengambil bagian di dalam ibadah ini, mulai dari pemain musik, mulai dari pemimpin puji-pujian semua, pembawa puji-pujian, semua juga kameramen, editor, semua yang menayangkan, dan semua jalur-jalur internet apapun yang kami pakai, komputer dan jaringan apapun, kiranya Tuhan kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga ibadah kami ini yang menjadi ibadah yang mendatangkan berkat buat kami. Kami bersyukur atas semuanya. Akhirnya anak-anakku sekalian, terimalah berkat dari saudara kedua tanganmu di dalam nama Bapa Tuhan yang luar biasa, yang penuh kasih, yang damai sejahtera, yang memiliki dan telah menentukan masa depanmu, yaitu dengan kasih Kristus yang sempurna dan penyertaan, penghiburan, pertolongan, dan semua pengajaran Tuhan Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan mengangkat engkau, membawa masuk ke dalam rumah Bapa di surga. Turunlah berkat Bapa Abraham, Bapa Ishak, Bapa Yakub atas engkau semuanya, sehingga engkau menjadi berkat buat banyak bangsa di muka bumi. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.